Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyampang saya masih menyandang jabatan guru besar di Universitas Brawijaya, yang saat ini saya akan mengajak Anda semua melihat kebesaran Indonesia. Maka mari dengarkan bersama apa yang akan saya sampaikan agar supaya kita mempunyai kepedulian. Maka sebagai seorang akademisi yang sadar terhadap tanggung jawab terhadap bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, perkenankan saya menyampaikan pandangan-pandangan saya tentang dinamika politik di Indonesia yang sekarang sedang gundah gulana karena perilaku-perilaku pejabat yang kurang terpuji sehingga rakyat menjadi merasa dikhianatin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya sebuah negeri dimanapun Anda berada itu bukan milik Anda, tetapi semua itu adalah milik Allah. Kita hanya diperkenankan memiliki hak guna usaha, bukan pemiliknya, yang semuanya toh akan dikembalikan kepada yang empunya. Bukan milik keluarga Anda, bukan milik kroni Anda, apalagi dinasti yang akan Anda bangun itu untuk menguasai negeri itu. Anda telah berlaku zalim terhadap amanah ilahi dan berlaku khianat terhadap amanah daripada rakyat. Siapapun Anda dan dimanapun kalau merasa negeri itu adalah miliknya. Akhir-akhir ini kita bisa melihat di mana saja seorang raja ingin kerajaannya itu diteruskan oleh generasi keturunannya, sekalipun anak itu masih balita, diangkatlah menjadi kaisar, menjadi raja. Apabila dia mau lengser, kita bisa melihat yang terakhir adalah kekaisaran atau dinasti di Cina, di mana Fuji sebagai kaisar terakhir dinaikkan pada saat dia masih balita, dan akhirnya dia terlunta-lunta dan terhinakan karena adanya revolusi rakyat yang tidak berkehendak seperti itu. Apabila negara itu adalah sebuah daulah yang bisa bersifat republik, maka sistem ketatanegaraannya berbeda, karena sistem republik tidak diturunkan kepada anaknya atau kepada keluarganya. Karena sistem republik itu milik rakyat, maka rakyat yang menentukan siapa yang layak untuk memimpin mereka. Apabila kemudian ada seorang presiden daripada sebuah republik membuat skenario agar supaya anaknya yang diangkat walaupun masih balita dipasangkanlah dengan pasangan yang dia anggap bisa dipermainkan, yang dia anggap bisa dibeli, dan pasangannya itu mau. Kemudian aturan-aturan negara diskenario sedemikian rupa sehingga bisa meloloskan aturan itu, memperkenankan seorang balita dijadikan kandidat untuk presiden atau wakil presiden. Nah, ini semuanya adalah sebuah skenario pat-pat kulitat yang membahayakan negeri itu. Karena apabila terjadi di kemudian hari
si balita itu dengan pasangan presiden yang sudah dipasang itu, kemudian dia memegang kekuasaan, menjadi terpilih karena di skenario sedemikian rupa semua aparatnya, semua institusinya dikondisikan, jadilah dia terpilih menjadi seorang presiden dan wakil presiden. Maka pasti karena dari awal ingin agar supaya anak balitanya itu meneruskan kekuasaannya, maka dia menjadi benalu bagi presiden pasangannya. Dan apabila presiden pasangan itu kemudian sudah digerogotin oleh akar benalu itu, maka di tengah jalan presiden itu kalau tidak kuat dia akan mengundurkan diri dengan alasan sakit permanen, atau mungkin dia akan terbunuh dengan skenario tertentu apabila tanaman tempat benalu tadi bernaung mati, terbunuh, maka benalu itulah yang akan mengganti, akan tumbuh di dalam pohon itu untuk menguasai semuanya. Itulah skenario yang nampaknya dipersiapkan sehingga hawa nafsu untuk menguasai negeri itu akan terjadi. Mudah-mudahan di Indonesia ini tidak terjadi. Kalau hal ini terjadi seperti itu, maka presiden yang dibenaluin oleh anak presiden yang balita itu namanya dalam bahasa Jawa Timuran, presiden itu dikadalin, ditipu, dan itu adalah merupakan korban politik daripada orang lain atas kebodohannya sendiri, atas keserakahannya, sehingga hanya diiming-iming atau dijanjikan atau diberi kedudukan, diberi materi, atau diberikan harapan-harapan kosong. Dia mau mengorbankan harga dirinya dan dia tercampakkan di bumi ini, dan insya Allah di akhirat nanti dia akan menyesal atas pat-pat kulipat dalam kebodohannya. Mudah-mudahan negeri ini dijauhkan dari presiden yang membuat tipu daya itu dan presiden yang ternaikkan sebagai korban dari presiden sebelumnya dan tidak diteruskan oleh anak balita yang akan memimpin negeri yang besarnya penduduknya hampir 280 juta manusia dengan lahan yang demikian luas, yang tentunya memerlukan sebuah tanggung jawab dari orang yang berpengalaman, dari orang yang betul-betul tidak mencari kedudukan dan materi, akan tetapi mengorbankan diri demi kesejahteraan masyarakat dan rakyatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.